Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Ketika dia mendengar pertanyaan Han Li, ekspresi Yijing menjadi rileks dan dia dengan bijaksana menjawab, "Senior, kota Sekte Suara Indah akan dibuka dalam waktu sekitar 1 bulan. Kota ini akan dibuka di Twin Peaks Island, beberapa hari di sebelah barat dari sini. Jika senior ingin pergi, junior dapat membawanya ke sana." Petik 2. Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tidak perlu itu. Tidak apa-apa jika Anda memberi saya peta." Dia tidak tertarik untuk mengenang masa lalu dengan orang ini. Pria itu cukup beruntung. Dia berhasil bertahan melalui BitTorrent, tetapi yang lain kemungkinan tidak berbagi nasib yang sama dengannya, menyebabkan Han Li merasakan sedikit kesedihan. Iya, senior, berikut adalah peta laut dan lokasi kota yang tersembunyi. Petik 2. Yijing mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi dia masih berharap untuk menjalin hubungan persahabatan dengan senior sebelum dia. Dengan berlalunya hari, laut bintang luar menjadi semakin berbahaya. Akan sangat menguntungkan untuk berkenalan dengan kultivator formasi inti. Tapi setelah melihat sekilas ekspresi Han Li yang terpisah, dia hanya bisa melepaskan masalah dan mengeluarkan slip giok dari jubahnya. Dia merekam lokasi Sekte Suara Indah ke dalam slip giok dan menawarkannya kepada Han Li dengan kedua tangannya. Han Li menerimanya dengan anggukan dan melihat sekilas dengan indera spiritualnya. Kemudian tanpa niat sedikit pun untuk tinggal, Han Li bergegas melintasi langit dengan seberkas cahaya biru. Para pembudidaya kelas rendah yang tertinggal menatapnya dengan iri. Di laut bintang luar saat ini, para pembudidaya di yayasan pendirian dan yang lebih rendah tidak memiliki kebebasan untuk menyimpang terlalu jauh dari tempat tinggal gua mereka. Han Li tidak akan sabar menunggu 1 bulan lagi. Dia takut jika dia tidak pergi saat itu, Feng Xi akan datang mengetuk pintunya. Akibatnya, dia bersedia membayar sejumlah besar uang untuk berteleportasi secara diam-diam. Tentu saja, jika mereka menolak atau menjadi terlalu serakah, dia tidak akan menghindar dari kekerasan. Beberapa hari kemudian, Han Li tiba di Gunung Puncak Kembar. Pulau itu cukup luas dan memiliki 2 gunung besar yang tingginya hampir sama. Setelah terbang beberapa kali di sekitar salah satu gunung, dia menemukan pintu masuk ke kota tersembunyi seperti yang dijelaskan di peta. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li mengubah penampilannya kembali seperti saat dia terakhir kali mengunjungi kota. Dia kemudian turun di tengah gunung dan mengambil beberapa langkah menuju pohon yang lebarnya 10 meter dan tingginya sekitar 100 meter. Dia tanpa ekspresi melirik ke pohon besar dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengejek. Dia dengan ringan menjentikkan jarinya, mengirimkan 3 bola cahaya putih untuk langsung menabrak kulit pohon. Sesaat kemudian, cahaya biru menyala dan sebuah celah muncul dari kulit pohon. Seorang lelaki tua berpakaian putih di akhir yayasan pendirian berjalan keluar. Dia adalah penjaga gerbang yang sama yang bertanggung jawab atas kota terakhir kali dia berada di sini. Orang tua itu mengenali Han Li sekilas. Bagaimanapun, ada sangat sedikit pembudidaya formasi inti yang menghadiri pertemuan kota tersembunyi. Selain itu, dia menangkap beberapa rumor di pembukaan terakhir kota pasar bahwa pembudidaya tunggal ini telah berhasil menekan lebih dari 10 pembudidaya formasi inti. Sangat mungkin bahwa orang ini adalah pembudidaya jiwa yang baru lahir. Saat melihat Han Li, lelaki tua itu menunduk dan buru-buru memberinya hormat yang dalam, "Jadi itu Li senior. Saya berharap senior tidak akan tersinggung, tetapi bolehkah saya bertanya apa bisnis Anda akan datang? Masih ada 1 bulan sebelum kota tersembunyi kita berkumpul. Tidak ada harta yang bisa dijelajahi senior." Petik 2. Orang tua itu berbicara dengan nada hormat, tetapi matanya tampak bingung. Han Li memeriksa orang tua itu dan mengangkat kepalanya, berbicara dengan sikap sombong yang disengaja, "Aku belum datang ke kota tersembunyi. Saya datang untuk menemui Sekte Master Fan atau Elder Yun." Petik 2. Anda ingin melihat Master Sekte atau Elder Yun? Orang tua itu berhenti sejenak sebelum mengungkapkan sedikit keraguan. "Apa? Tidak bisakah aku?" Nada suara Han Li tidak memiliki emosi dan ekspresinya menjadi menakutkan. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menggigil dan segera tersenyum, berkata, "Tentu saja kamu bisa." Jejak keringat dingin terlihat dari alisnya. Setelah beberapa pemikiran, lelaki tua itu dengan tulus berkata, "Apakah itu orang lain, itu tidak akan berhasil. Tapi sejak senior secara pribadi tiba, maka itu pasti tentang sesuatu yang penting."
Orang tua kecil ini akan melapor kembali. Kebetulan, pemimpin Sekte Fan baru-baru ini datang untuk mengurus kota tersembunyi. Senior, mohon tunggu sebentar. Dia memutuskan untuk menyerahkan masalah merepotkan ini kepada orang-orang di atasnya. Dia tidak bisa menyinggung karakter menakutkan seperti itu. Han Li senang menemukan Nyonya Fan hadir dan ekspresinya rileks. Dia kemudian berkata, kalau begitu cepatlah. Saya tidak punya banyak waktu. Petik 2. Orang tua itu merasa lega dan buru-buru menjawab, ya, Junior akan menggunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu Master Sekte. Ini akan memakan waktu sebentar. Jika Han Li memutuskan untuk memaksakan jalannya, dia hanya akan bisa melihatnya tanpa daya. Tidak mungkin dia membuang nyawanya untuk menghalanginya. Akibatnya, dia mengeluarkan jimat transmisi suara di depan Han Li dan mengirimkannya ke lubang pohon. Setelah melihat jimat transmisi suara menghilang, Han Li tanpa ekspresi bertanya, di mana Tetua Yun? Mengapa dia tidak bersama Sekte Guru Anda? Petik 2. Ekspresi pria tua itu menjadi tidak sedap dipandang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergumam, ini, Junior benar-benar tidak tahu tentang keberadaan pemimpin Sekte Yun. Hal-hal yang dianggap kota pasar baru-baru ini semuanya ditangani oleh Master Sekte sendiri. Petik 2. Setelah melihat ekspresi lelaki tua itu, Han Li pasti tahu apa maksud lelaki tua itu. Dengan tawa dingin, dia tidak lagi terus bertanya pada lelaki tua itu, dia sangat lega. Sesaat kemudian, pembudidaya berpakaian putih menerima jimat transmisi suara. Setelah segera memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia dengan hormat berkata, Li Senior, guru sekte kami mengundang Anda masuk untuk mengobrol. Saya akan memimpin jalan. Petik 2. Han Li dengan acuh tak acuh menjawab, silakan. Petik 2. Kota di bawah pohon itu sebagian besar sama dengan kota tersembunyi terakhir. Ada 2 lantai dari hamparan bawah tanah yang besar. Tapi kali ini, selain dari banyak murid Sekte Suara Indah kelas rendah yang mempersiapkan kota, tidak ada orang lain di dalamnya. Orang tua itu dengan cepat membawa Han Li ke dinding batu yang dihadiri oleh 2 orang pembudidaya wanita yang sangat cantik. Kedua pembudidaya wanita itu dengan hormat membungkuk kepada Han Li dengan kulit memerah dan dengan menawan berkata, kami memberi hormat kepada Li Senior. Master Sekte menyambut Anda. Dia dihormati dengan kehadiran Anda. Petik 2. Han Li melirik ekspresi kedua wanita itu dan mengelus dagunya sambil berpikir. Dia kemudian tanpa kata menganggukkan kepalanya. Salah satu wanita mengulurkan tangan ke dinding batu dan memanggil gerbang batu dengan cahaya biru yang mekar. Sejauh yang bisa saya pimpin, Senior. Aku akan pergi. Petik 2. Orang tua itu mengambil kesempatan untuk mundur dengan tergesa-gesa. Han Li tidak mempermasalahkannya sedikit pun dan berjalan masuk. Setelah melewati lorong pendek, Han Li tiba di sebuah aula besar. Mengenakan jubah hijau muda dan sedikit riasan, Nyonya Fan dengan hormat menunggu Han Li di tengah aula dengan senyum berseri-seri. Wanita itu dengan hormat membungkuk kepada Han Li dan berkata, saya harap Senior tidak tersinggung karena saya tidak menyambut Anda secara pribadi. Petik 2. Dia kemudian menarik kursi dan menawarinya tempat duduk. Dia melirik kursi dengan alis terangkat dan duduk tanpa pengekangan sedikit pun. Setelah itu, pandangannya tertuju pada wajah cantik wanita itu dan dia dengan tenang berkata, sepertinya Nyonya Fan tidak khawatir bahwa saya datang dengan niat untuk menyakiti sekte Anda. Petik 2. Nyonya Fan berjalan ke samping dengan langkah-langkah ringan dan mengambil tempat duduk di sisi Han Li. Dia menutupi senyum dengan tangannya dan berkata, lelucon senior. Dengan kultivasi senior, bagaimana dia bisa menyusahkan dirinya sendiri untuk menjadi junior pembentukan yayasan? Petik 2. Saat itu, Lady Fan hanya berjarak 1 meter. Aroma harumnya menyerang hidungnya. Han Li sedikit mengerutkan kening, tapi ekspresinya tetap normal. Namun, ketika wanita itu mengambil tempat duduk, dia tanpa sadar menunjukkan sedikit keheranan. Setelah itu, dia memeriksa Han Li dengan ekspresi aneh. Dengan kilatan dingin melewati matanya, Han Li berpikir untuk menanyakan tentang tindakannya, tetapi pada saat itu, seorang wanita muda yang cantik berjalan mendekat dan meletakkan secangkir teh harum di depan mereka sebelum berdiri di belakang Nyonya Fan. Lady Fan tampak acuh tak acuh akan hal ini, tetapi kerutan sesaat muncul di wajahnya. Ketika Han Li melirik kedua wanita itu, pikirannya mulai bergerak. Lady Fan menyesap teh di depannya dan mengerucutkan bibirnya. Dia kemudian dengan tenang bertanya,
apakah senior membutuhkan sesuatu dari sekte kita? Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu jika memungkinkan. Petik 2. Karena Nyonya Van menyebutkannya, saya tidak akan berlarut-larut. Apakah sekte Anda sudah menyelesaikan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam? Saya ingin menggunakannya. Han Li dengan santai membicarakan masalah tersebut seolah-olah dia telah menyebutkan hal yang sepele. Formasi transportasi. Lady Van berhenti sejenak, dan mata indahnya berkedip sejenak sebelum mengungkapkan senyuman misterius. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Formasi transportasi belum selesai. Namun, ada kemungkinan akan segera selesai. Jika Anda akan menunggu beberapa saat lagi. Han Li tidak menunggu sampai dia selesai dan tanpa perasaan menyela, berapa lama lagi? Kipas senior ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan cangkir itu kembali ke atas meja. Dia menjelaskan, sulit untuk mengatakannya. Senior seharusnya sudah tahu bahwa kami kekurangan batu fantasi untuk pembentukan mantra. Penatua Yun dan senior lainnya pergi untuk mengambil lebih banyak batu itu, tetapi mereka membuat takut binatang iblis di wilayah tersebut. Pertempuran besar meletus dan mereka hanya bisa mendapatkan sedikit bahan dengan biaya banyak senior. Tak berdaya, Penatua Yun hanya bisa membuat rencana untuk tindakan di masa depan. Faktanya, kultivator wanita yang berdiri di belakang Nyonya Van mengeluarkan batuk kecil. Ekspresi cemberut sesaat muncul di wajah Lady Van, tapi dia segera berhenti seolah-olah ada masalah yang muncul. Jejak kejutan muncul di wajah Han Li, tetapi setelah dengan dingin menatap kultivator wanita di belakang Lady Van, wanita itu dengan takut menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, karena formasi transportasi tidak dapat digunakan dalam waktu dekat, maka tidak ada yang bisa dikatakan. Aku akan pergi. Petik 2. Ketika Lady Van melihat ini, ekspresi rumit berkedip dari matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun kami tidak dapat membantu Anda sehubungan dengan formasi transportasi, sekte kami selalu menjunjung tinggi formasi inti senior. Bagaimana kalau senior pensiun di sini untuk malam ini dan berangkat besok? Petik 2. Bermalam di sini. Han Li berpikir untuk menolaknya, tapi setelah melihat matanya, dia berubah pikiran, tidak apa-apa. Saya akan berangkat pagi hari setelah itu. Petik 2. Lady Van tersenyum dengan ekspresi aneh, hehe. Sekte kami pasti akan menghibur Anda dengan baik. Hamba, bawa senior Li ke kamar terbaik kita. Petik 2. Seorang wanita muda segera memasuki ruangan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, Han Li mengikutinya keluar. Namun, ketika dia hendak meninggalkan aula, dia berpikir untuk memverifikasi sesuatu dan melirik ke belakangnya dengan tenang sebelum pergi dengan tenang. Setelah Han Li meninggalkan aula, wanita muda yang berdiri di belakang Nyonya Van berkata, Sekte Guru. Mengapa Anda ingin dia tinggal? Bukankah itu Ruam? Li senior ini telah menolak bujukan kami terakhir kali. Suaranya menyenangkan, tapi itu mengandung daya pikat yang tak terlukiskan yang jauh lebih unggul dari apa yang diberikan oleh penampilannya yang cantik. Meskipun nadanya masih dianggap hormat, itu masih mengandung banyak keraguan. Yun Qin, Anda tumbuh cukup berani. Saya hanya berusaha menjalin hubungan baik antara seorang kultivator yang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Sejak kapan Anda memimpin sekte suara indah? Petik 2. Lady Van menjadi cemberut. Saya tidak berani. Murid hanya mengikuti perintah dari Penatua Yun sebelum dia pergi. Saya berharap Master Sekte tidak akan melakukan tindakan apapun yang akan menyulitkannya. Wanita muda itu berbicara dengan nada rendah hati, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Saya secara alami akan memberi tahu Tian Yun Xiao tentang hal ini ketika dia kembali. Karena saya masih memiliki tugas untuk dilakukan sebagai sekte guru, saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak menemani Anda. Ekspresi Lady Van menjadi sedingin es dan dengan lambaian lengan bajunya, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya wanita muda yang tersisa di aula. Dia memasang ekspresi yang rumit. Di dalam kamar yang nyaman, Han Li sedang berbaring di tempat tidur kayu, merenung sambil menatap langit-langit. Dia tidak khawatir menghabiskan malam di kota pasar. Dia telah menyapu kesadaran spiritualnya yang sangat besar ke seluruh kota dan menemukan bahwa kultivasi tertinggi dari orang-orang di kota tersebut adalah pada akhir pendirian yayasan. Tidak ada pembudidaya formasi inti di sini, apalagi eksentrik jiwa baru lahir. Terlepas dari kejutan yang mengejutkan,
tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dia sekarang sudah memikirkan apakah dia harus menghabiskan bertahun-tahun untuk terbang kembali ke Laut Bintang Dalam. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa ketukan di pintunya. "Masuk," kata Hanli sambil tetap tidak bergerak di tempat tidur. Sepertinya dia sudah tahu siapa yang ada di sana. Tawa manis datang dari sisi lain pintu dan pintu didorong terbuka untuk menampakkan Lady Fan. Dia berjalan ke ruangan dengan langkah kaki yang lincah, sepenuhnya menampilkan rambut hitam tebal dan kecantikannya yang luar biasa. Membawa aromanya yang harum, dia duduk di sisi tempat tidur Hanli tanpa rasa tidak nyaman sedikit pun dan tersenyum padanya, berkata, "Senior masih belum tidur meskipun sudah berjam-jam terakhir. Sepertinya dia sudah tahu bahwa aku akan datang." Petik 2. Dengan mata tertutup, dia dengan tenang berkata, "Sekte Master Fan cukup jelas selama pertemuan kita. Jadi, masalah apa yang perlu Anda diskusikan dengan saya secara rahasia? Saya akan memberi tahu Anda sebelumnya bahwa jika itu tidak ada hubungannya dengan formasi transportasi, saya tidak tertarik." Petik 2. Tentu saja, dengan begitu banyak orang eksentrik jiwa baru lahir yang mengejarnya di Laut Bintang luar, wajar jika Penatua Han berharap untuk kembali. Petik 2. Tubuh Hanli menegang dan membuka matanya. Dia dengan penuh perhatian menatap wanita di depannya dan dengan dingin bertanya, "Apa? Siapa Penatua Han ini?" Petik 2. Nyonya Van balas menatap Hanli dengan ekspresi tenang dan dengan santai berkata, "Saya secara alami berbicara tentang tetua Han sekte saya sendiri." Dia tidak tampak bingung sedikit pun. Setelah hening beberapa saat, Hanli duduk dan memulihkan ketenangannya sebelum perlahan bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengenali saya? Dengan kultivasi Anda seharusnya tidak dapat melihat penampilan saya yang sebenarnya." Petik 2. Dengan tangan putih rampingnya, dia menarik rambutnya dan menjawab dengan ekspresi licik, "Aku tidak melihatmu. Aku menciumnya." Petik 2. Kamu, menciumnya. Hanli berhenti sejenak sebelum memasang ekspresi bingung. Lady Fan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menjelaskan, "Sejak saya masih kecil, saya agak berbeda dari biasanya. Saya bisa membedakan orang dengan jelas melalui bau. Selain itu, setiap kali saya mengingat suatu bau, saya tidak akan pernah melupakannya. Saat itu terjadi, saya menjadi sangat tertarik pada Penatua Han dan saya mengingat aromanya. Tapi terakhir kali kota tersembunyi itu dibuka, Hanli terlalu dekat dengan Wen Xiyue dan ada banyak orang di ruangan itu. Akibatnya, saya tidak dapat menangkap aroma Anda dengan jelas. Tetapi setelah begitu dekat dengan Anda hari ini di aula, saya dapat mengidentifikasi Anda tanpa masalah." Petik 2. Pada saat itu, Nyonya Van menatap Hanli dengan mata basah dan tersenyum padanya dengan mengerucutkan bibir. Hanli tetap tidak bisa berkata-kata setelah diberi tahu bahwa dia dikenali dari baunya. Bahkan ada orang yang mampu mengenali orang lain melalui aromanya, benar-benar ada terlalu banyak hal aneh di dunia ini. Dia hanya cukup malang untuk ditemukan seperti ini. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Selama para ahli di level Menhuzi dan Feng Xi tidak menemukannya, dia tidak perlu takut, mengingat kultivasi dan hartanya saat ini. Selain itu, pengetahuan wanita ini berada di luar pengetahuannya dan dia sengaja mencarinya secara diam-diam. Dia yakin dia punya sesuatu dalam pikirannya. Dengan pemikiran itu, Hanli dengan lembut berkata, "Karena Nyonya Van telah mengenali saya tidak akan melanjutkan tindakan tersebut. Namun, haruskah saya sekarang memanggil Anda sebagai utusan kiri, atau sebagai guru sekte?" Petik 2. Lady Van menanggapi kata-kata Hanli dengan senyum masam. "Sepertinya senior tidak menyetujui peranku saat ini sebagai master sekte. Saya tidak yakin apakah senior tahu, tetapi jika saya tidak mengikuti perintah Iblis Dao, Sekte Suara Indah akan dihilangkan dari Laut Bintang tersebar. Saya akui saya merindukan posisi Master Sekte, tetapi tindakan saya adalah hasil dari ketidakberdayaan." Petik 2. Hanli meregangkan tubuhnya dan memasang ekspresi malas. "Nyonya Van tidak perlu membicarakan masalah ini lebih jauh. Saya tidak tertarik pada siapa Master Sekte dari Sekte Suara Indah. Status saya sebagai sesepuh hanya dalam nama. Namun, tampaknya Lady Van mengetahui beberapa hal tentang saya, dapatkah Anda memberi tahu saya tentang ini? Aku jadi penasaran." Petik 2. Dengan mata bercahaya, Nyonya Van tersenyum dan berkata, "Meskipun nama Han Senior tidak dapat dikatakan diketahui semua orang,
itu adalah topik yang cukup menarik di antara para pembudidaya kelas tinggi setidaknya. Seorang kultivator formasi inti menyambar kuali Heaven Void di bawah kehadiran banyak eksentrik jiwa baru lahir, dan kemudian melarikan diri, menghilang tanpa jejak. Petik 2. Hanli dengan dingin tersenyum dan langsung menyapa wanita itu, benar, Nyonya Van, utusan kiri. Saya berasumsi hampir semua orang yang mengetahui hal ini menginginkan saya mati, tetapi saya juga menganggap ada beberapa yang memiliki impian sia-sia untuk memperoleh harta itu untuk diri mereka sendiri. Lady Van, apakah Anda juga memegang sentimen itu? Petik 2. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, lelucon senior. Jika saya adalah seorang kultivator formasi inti, saya mungkin memiliki beberapa delusi yang sia-sia, tetapi sejak saya gagal membentuk inti saya sudah menyerah untuk naik ke tahap kultivasi berikutnya. Harta karun semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa saya harapkan untuk didapatkan. Wanita kecil ini tidak memiliki niat bodoh untuk membawa masalah pada dirinya sendiri. Petik 2. Setelah memeriksanya saat dia berbicara, Hanli merasa bahwa kata-katanya tulus. Namun, dia tidak akan dengan mudah mempercayai kata-kata seseorang dan tetap waspada. Dia kemudian dengan tenang melanjutkan pertanyaannya, selain kuali Heaven Void, apakah ada hal lain yang pernah kamu dengar? Sebelumnya, dia tidak berani melakukan kontak dengan pembudidaya kelas tinggi, mengakibatkan sangat kurangnya informasi. Karena dia memiliki kesempatan untuk menjernihkan beberapa keraguan, dia mungkin juga secara belak-belakan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Sepertinya senior juga mendengar cukup banyak. Ada beberapa rumor yang berkaitan dengan senior. Dikatakan bahwa Han senior telah menghabiskan bertahun-tahun di laut terdekat memusnahkan banyak pembudidaya sebagai iblis serangga. Junior tidak bisa mempercayai rumor ini. Sejak senior telah memperoleh Heaven Void Cauldron, bagaimana mungkin senior bisa bertindak dengan cara seperti itu dan masih menyembunyikan dirinya? Aku membayangkan jika bukan karena gelombang binatang buas, teman dekat dan kerabat dari korban iblis serangga bersama dengan berbagai penghasut yang meragukan akan membentuk kelompok berburu khusus untuk mengejarmu. Wanita itu secara misterius tersenyum saat dia menatap Hanli dan menutup mulutnya saat dia terkekeh. Hanli dengan tenang menganggukkan kepalanya dan tetap diam. Ini menyebabkan Nyonya Van menjadi agak cemas. Mungkinkah iblis ganas dari rumor itu sebenarnya adalah tetua Han ini? Dengan ekspresi yang tidak berubah, Hanli bertanya, baiklah, bagaimana jika Nyonya Van menjelaskan tujuan sebenarnya dari pertemuan malam ini? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Nyonya Van mengertakkan gigi dan mengungkapkan ekspresi kebencian yang dalam, karena Penatua Han telah menyebutkannya. Sejujurnya, saya ingin meminta bantuan senior untuk membantu saya menghilangkan perencana keji, Yuntian Xiao. Dengan kemampuan yang diperlihatkan senior hari itu akan menjadi masalah yang sangat mudah. Petik 2. Hanli berhenti sejenak. Kemudian tanpa mengungkapkan keterkejutan sedikit pun, dia dengan tenang bertanya, Yuntian Xiao. Apakah dia bukan pendukungmu? Petik 2. Mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang, Nona Van dengan kesal berkata, senior, tidak perlu mengejekku. Han senior seharusnya melihat beberapa detail dari masalah hari ini di aula. Saya kurang lebih menjadi boneka di Sekte Suara Indah. Kalau bukan karena teknik sihir rahasia yang saya miliki serta bawahan setia saya khawatir saya bahkan tidak akan menjadi Master Sekte, mungkin saya boneka. Petik 2. Hanli tanpa ekspresi berkata, sejak utusan Van naik ke posisi Master Sekte dengan bantuan Devil Dao, seharusnya ada pemahaman tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa gunanya mengeluh sekarang? Menjadi Master Sekte boneka secara keseluruhan adalah takdir yang lebih baik daripada kematian. Hanli tidak menunjukkan niat setuju sedikit pun. Lady Van tampak sedih sebelum ekspresi jahat berkedip dari matanya saat dia berbicara, namun, sekarang saya menemukan hidup saya dengan cepat akan segera berakhir. Belum lama ini, salah satu murid terpercaya saya menghilang secara misterius bersama dengan slip giok yang berisi teknik rahasia Sekte Suara Indah. Kemungkinan besar telah jatuh ke tangan Yuntian Xiao. Setelah murid perempuan pribadinya berhasil mengembangkan beberapa teknik, apakah senior Han percaya saya masih akan tetap hidup? Selama senior membantu saya dalam melenyapkan pengkhianat itu, saya bersedia memberikan sebagian besar sumber daya sekte yang terakumulasi lama kepada senior Han.
Anda juga dapat melakukan apa yang Anda inginkan dengan para gadis sekte. Petik 2. Tanpa memikirkan kondisi yang telah dia buat, Han Li dengan belak-belakan berkata, aku tidak tertarik dengan ini. Silakan pergi. Petik 2. Han Li tidak meragukan kata-katanya. Dia berpura-pura tidak mengenal Han Li dan diam-diam mengatur upaya untuk membunuh Yun Tianxiao. Namun, Han Li tidak mau membuang waktu. Ada seseorang yang secara aktif memburunya yang sangat mampu membunuhnya. Jika keseluruhan dari Sekte Suara Indah telah ditawarkan kepadanya setelah dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, mungkin akan ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Lady Fan menjadi bingung saat melihat ini. Namun, permohonannya yang terus-menerus jatuh ke telinga tuli. Akibatnya, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dengan ekspresi berfluktuasi. Kemudian dengan gigi terkatup, dia berkata, jika saya memiliki metode untuk mengirim pena tua Han ke Laut Bintang dalam waktu dekat, apakah senior Han bersedia membantu saya? Setelah dia mengatakan ini, dia dengan gugup menatap Han Li. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia tawarkan padanya. Han Li menatapnya dengan tatapan kosong setelah dia mengatakan ini dan menjawab tanpa penundaan, jika kamu bisa mengirimku ke Laut Bintang dalam 10 hari, maka masalah ini mungkin juga akan dianggap sudah diputuskan. Namun, formasi transportasi membutuhkan Pantasem Stone. Mungkinkah Envoy Fan sengaja menyesatkan saya sebelumnya? Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir, wajahnya menjadi cemberut dan nadanya menjadi sedingin es. Wanita cantik itu merasakan jantungnya berdebar sebelum dia buru-buru menjelaskan, tentu saja tidak. Bagi Yun Tianxiao, formasi transportasi benar-benar kurang di Pantasem Stone. Namun, dia tidak tahu bahwa lama berselang, sekte kami membayar jumlah yang lumayan untuk beberapa material langka dan Pantasem Stone ada di antara mereka. Awalnya, saya berencana untuk membuat beberapa formasi teleportasi di antara sekte cabang di Laut Bintang Dalam. Namun, saya diseret ke dalam plot untuk membawa sekte itu ke laut luar. Setelah melihat ambisi dan kekejaman Yun Tianxiao yang tak terpuaskan, saya secara alami tidak mengeluarkan materi. Jika tidak, seandainya dia membawa kami kembali ke Dao Iblis di Laut Dalam, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Petik 2. Setelah Han Li mendengar ini, dia sangat gembira. Namun, dia menahan kegembiraannya dan merenungkan ini sejenak. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, keluarkan batu fantasi dan biarkan aku melihatnya. Kemudian, bawa saya ke tempat formasi transportasi berada. Jika Anda benar-benar memiliki cukup bahan dan dapat segera menyelesaikan formasi, saya akan menjaganya. Han Li mengucapkan setiap kata dengan berat. Ini, sedikit keraguan segera menggantikan kegembiraan wanita itu. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, maka saya akan menolak tawaran Anda. Han Li menyatakan dengan nada pantang menyerah. Lady Fan mengerutkan kening dan berkata dengan malu, saya akan melakukannya. Bahan-bahannya disimpan dengan baik, tetapi saya akan dapat memberikannya kepada Anda besok. Namun lokasi konstruksi formasi transportasi cukup jauh. Selain itu, mayoritas penjaga di sana adalah murid terpercaya Yun Tianxiao. Saya khawatir ini akan agak sulit. Petik 2. Karena kita harus berurusan dengan Penatua Yun, apa masalahnya menjaga murid-muridnya juga? Aku akan membunuh murid-muridnya sebelum mengambil kepalanya. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Han Li dengan cemas bertanya, namun, lokasi Yun Tianxiao saat ini tidak terlalu jauh, kan? Jangan lupa